Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, dimulai dari saya, Nabila Husna Aulia, sebagai moderator, dan dua rekan saya sebagai pemateri, yaitu Maizan Muhwahid dan Muhammad Ihsan Haikal. Materi kita kali ini adalah tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia, kita telah mengakui Pancasila sebagai falsafah negara yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Melalui presentasi kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai landasan-landasan Pancasila serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan Pancasila berlandaskan Pancasila. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim atau pemerintah yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia pada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, aspek utama yang terdiri dari 4. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat adalah landasan filosofis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Landasan historis. Landasan historis mengacu pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah membentuk nilai-nilai Pancasila. Pancasila telah melalui persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa, seperti dalam masa Orde Baru yang mencoba untuk memaksa rakyat setia pada pemerintah dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar. Yang kedua adalah landasan kultural. Landasan kultural mendukung Pancasila bahwa merupakan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dari bangsa itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup, melainkan merupakan hasil dari bangsa Indonesia yang telah berkembang dan berpikir secara kritis. Ketiga, landasan yuridis yang akan disampaikan oleh Haikal. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis mengacu pada Undang-Undang 1945 yang memperuntukkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 adalah aturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi. Meskipun tidak langsung menyebutkan tentang pendidikan Pancasila, undang-undang ini mencakup pentingnya mengajarkan nilai-nilai Pancasila di universitas dan perguruan tinggi sebagai bagian dari pendidikan untuk membentuk karakter mahasiswa. Ini menunjukkan betapa pentingnya Pancasila dalam pendidikan untuk membangun identitas dan kepribadian bangsa. Yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis menunjukkan bahwa Pancasila adalah fondasi pemikiran negara Indonesia yang bertujuan untuk membina warga negara yang berperilaku, berpikir, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus menjadi panduan bagi semua tindakan pemerintah serta menjadi inti dari semua undang-undang yang ada. Ini berarti dalam menghadapi berbagai tantangan global, bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan membangun negara di berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk membina warga negara Indonesia agar memiliki sikap, pemikiran, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini juga menekankan pentingnya memiliki etika dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang dapat menjadi individu yang berakhlak dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan ini diharapkan terbentuk masyarakat Indonesia yang beriman, berkualitas, dan mandiri, yang mampu berkontribusi positif bagi membangun
bangsa dan mampu hidup berdampingan dengan harmonis dalam keberagaman. Saya kembalikan ke moderator Nabila. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan. Demikianlah presentasi pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.